Bu Vivi adalah seorang penjual gorengan. Pipi, seperti biasa ya, aku beli bawahnya 3 sama tahu isinya 2. Gorengan kamu tuh paling enak di sini, gurihnya pas, renyahnya juga dapet. Alhamdulillah, makasih banyak ya Bu. Ini gorengannya baru mateng, masih anget banget. Aku bungkusin sekalian ya. Sekalian juga tuh punya saya mau tempe mendoanya 2 sama pisang gorengnya 3 ya Pi. Hari ini beneran lapar banget, dari pagi belum sempet sarapan. Siap Bu. Wah, ibu-ibu ini lapar semua ya pagi-pagi. Alhamdulillah, dagangan aku laris deh jadinya. Ini Bu, tempenya masih kriuk loh. Wah, pagi-pagi gorengan nih. Vi, kasih aku bakwan 2 dong. Risoles 2 juga ya. Tadi lewat nyium baunya itu gorengan, jadi langsung putar balik deh ke sini. Haha, iya Pak, ini risolesnya isi sayur, bakwannya juga baru banget aku angkat dari penggorengan. Enak deh pokoknya. Mau dibungkus atau makan di sini Pak? Bungkus aja Vi, nanti dimakan di pos ronda. Anak-anak pos lagi pada nungguin sarapan tuh. Katanya kangen gorengan kamu. Masya Allah, seneng banget aku dengernya. Doain ya Pak, biar jualan aku makin lancar. Anak aku kan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Astagfirullah, Ridwan masuk rumah sakit lagi, Pi. Iya Bu, dari kemarin malam badannya panas tinggi, terus sesek juga. Jadi tadi subuh aku antar ke IGD. Sekarang lagi ditangani dokter. Makanya aku sempetin jualan dulu biar bisa bayar rawat inapnya. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya Ridwan. Kasian juga kamu Pi, masih sempet jualan padahal anak lagi sakit. Gak apa-apa Bu, aku ikhlas. Selama aku masih bisa kerja, aku bakal usaha terus. Ridwan itu semangat hidup aku Bu. Kamu kuat banget Vi, hebat kamu. Aku doakan semoga Ridwan cepat pulih dan rezeki kamu itu dilancarkan ya. Amin, makasih Pak, makasih ibu-ibu. Doa kalian berarti banget buat aku sama Ridwan. Bu Vivi memiliki seorang anak yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Pipi, kamu bawa berapa hari ini? Soalnya tagihan Ridwan udah lumayan menumpuk loh. Dari rawat inap sampai tambahan oksigen kemarin malam. Ini Bu, semua yang aku dapat dari jualan tadi pagi. Gak banyak memang, cuma 250.000. Tapi ini hasil aku kerja keras pagi tadi Bu. Ya Allah Pi, aku ngerti banget kok perjuangan kamu. Setiap hari kamu kesini bawa uang hasil jualan. Aku sampai hafal wajah kamu sekarang. Sebenarnya aku juga malu Bu, tiap hari nyicil kayak yang gak tahu diri. Tapi beneran Bu, ini semua yang aku mampu. Karena anak aku cuma punya aku. Pipi, justru kamu itu ibu yang luar biasa Pi. Kamu kerja keras sendiri. Suami kamu pun aku tahu keadaannya seperti apa. Mas Raka, dia malah habisin waktu buat adu ayam Bu. Aku udah capek ngomong, tapi dia tetap aja begitu. Pulang cuma kalau kalah judi, kalau menang mah malah gak pulang-pulang. Astagfirullah, kenapa kamu sabar banget sih Pi? Aku kalau jadi kamu mungkin udah nyerah dari dulu. Aku gak punya pilihan Bu. Ridwan butuh aku gak bisa ninggalin dia. Aku harus tetap kuat meskipun aku sendiri udah hampir tumbang. Pi, kamu harus tahu, perjuangan kamu itu gak sia-sia. Banyak orang di sini yang ngeliat kamu dengan rasa hormat, termasuk aku. Makasih ya Bu Nani. Aku jadi lebih senang kalau ada yang bilang begitu. Iya Pi, tapi maaf ya. Aku harus kasih tahu, total yang masih tertunggak itu ada 1.700.000 lagi. Itu belum termasuk kalau Ridwan butuh tambahan terapi. Nggak apa-apa Bu, aku bakal usahain. Mungkin malam ini aku coba jualan keliling. Aku juga lagi nyicil buat beli termos biar gorengan aku tetap hangat. Kamu itu keras kepala tapi penuh cinta. Aku doain semoga Ridwan cepat sembuh dan semoga kamu dapat mukjizat dari Allah karena kamu layak dapetin itu Pi. Amin Bu, makasih ya. Saya pamit dulu, mau jenguk Ridwan sebentar. Terus lanjut ngegoreng lagi di rumah. Di sisi lain, Raka adalah suami Vivi, namun dia tak peduli dengan kehidupan keluarganya dan malah memilih untuk adu ayam. Ayo Garuda, tunjukkan kalau kamu itu Raja Arena. Hari ini kita nggak boleh kalah. Hehe,
Raka, kamu itu masih berani ngadu ayam ke sini? Ayam kamu itu udah tua, karena terus mending kamu itu pulang aja, bawa sisa harga diri. Jangan banyak baca tadi, lihat aja nanti ya siapa yang pulang bawa uang, siapa yang cuma bawa malu. Oke, gua terima tantangan kamu ya. Tapi kalau kalah jangan kabur ya, ayamku itu nggak kenal ampun. Oke, gua nggak akan pernah kabur dari arena ini ya. Taruhan penuh, uang gue 500.000 plus ayamnya kalau kalah. Uang gua juga segitu, pemenang bawa semua, penonton saksikan ya. Pertarungan kemudian dimulai, ayam saling serang, bulu-bulu beterbangan, suara teriakan makin kencang. Wah, keras banget serangannya. Ayam si Raka kelihatan goyah tuh. Ayam Andi cepet banget, lihat ini udah kelihatan siapa yang unggul. Ayo Garuda, gigit balik, jangan kasih kendor. Serang terus Raja Malam, bikin ayam tua itu menyerah. Tiba-tiba ayam milik Raka pun jatuh. Waduh, selesai sudah. Ayam Raka tumbang. Bangkit Garuda, ayo bangkit. Udah Raka, ayam kami itu udah nyerah selesai. Haha, gua menang sesuai perjanjian. Ayam kamu itu dan uang sekarang jadi milik gua. Ambil aja, tapi jangan bangga dulu ya. Andi, kemenangan itu gak selamanya milik kamu. Gua menang karena strategi, bukan cuma karena ayam. Dan sekarang ayam ini kan gua potong malam ini buat syukuran kemenangan. Jangan kurang ajar kamu ya. Kalau kamu itu keberatan, lain kali siapin ayam yang gak gampang ropo ya. Besok gua balik lagi dan gue bakal balas ini. Ya kalau masih punya ayam. Di rumah Vivi saat dia sedang menghitung uang modal untuk berjualan. 200.000 buat belanja seminggu, 100.000-nya buat beli minyak sama tepung, sisanya buat nyicil tagihan rawat inap Ridwan. Ya Allah, semoga cukup ya. Lagi ngapain kamu di situ? Aku lagi hitung sisa uang dari jualan tadi pagi, Mas, buat beli kebutuhan rumah dan modal besok jualan. Itu uang berapa? Nggak banyak, Kak, cuma sisa sedikit. Ini buat belanja dapur, bayar utang warung, sama modal aku jualan gorengan lagi besok. Kasih ke aku dong. Jangan, Kak, ini buat makan kita juga, buat Ridwan juga. Aku butuh ini supaya besok bisa tetap jualan. Aku bilang kasih. Raka langsung merampas uang dari tangan Vivi. Raka, jangan begini. Aku mohon. Ini uang hasil aku capek-capek berdiri seharian di lapak. Aku goreng sendiri, hujan-hujanan sendiri. Ridwan butuh makan, dia masih sakit. Aku juga butuh duit sekarang. Udah, jangan cerewet kamu. Kamu tega ya? Aku gak ngerti lagi harus bilang apa. Aku rela gak makan demi anak kita, tapi kamu malah kayak gini. Ambil semua tanpa peduli. Udah diem. Kamu pikir gampang aku kalah hari ini? Ayam aku dipotong orang, duit aku ludes. Kamu itu gak ngerti rasanya ya. Aku gak ngerti maksud kamu apa. Aku setiap hari mikirin gimana biar Ridwan tetap hidup, gimana aku bisa terus jualan biar kita bisa bertahan. Tapi kamu malah habisin semuanya di adu ayam. Aku capek dengar ocehan kamu. Mending aku keluar sekarang. Raka membawa uang itu dan pergi untuk membeli ayam lagi. Raka, tumben pagi-pagi udah nongol di sini. Ada angin apakah? Pagi Pak Wiro, saya lagi mau cari ayam lagi Pak. Yang kuat, yang siap tanding. Saya butuh ayam jago yang bisa balikin keberuntungan saya. Waduh, berarti yang kemarin kalah ya. Ayam kamu tewas di arena. Jangan diomongin gitulah Pak. Saya itu cuma butuh ayam baru yang ini harus menang. Kamu pikir gampang jadi ayam juara? Nggak semua ayam itu bisa kamu bawa pulang kayak beli tahu di pasar. Makanya saya itu kesini Pak. Saya itu tahu ayam-ayam Pak Wiro itu berkualitas. Saya tahu yang terbaik. Tapi tolong harganya juga manusiawi ya Pak. Jangan digorok saya. Kamu ini ya mau ayam kualitas top tapi harganya minta murah. Gimana sih Kak? Itu ayam yang kamu lihat di sana namanya berontak. Dia belum pernah kalah. Yang ini Pak, badannya besar juga, gerakannya lincah. Berapa harganya? 2 juta, nggak bisa kurang itu. Harga mati. Kalau kamu serius supaya raja sekarang. 2 juta? Waduh Pak, itu harganya kebangetan. Saya cuma bawa uang 1 juta. Kita runding lagi lah ya Pak. Kasihan juga saya itu lagi apes banget nih akhir-akhir ini. Raka,
Saya tahu kamu itu hobi ayam, tapi ayam ini bukan sembarangan ayam loh. Saya rawat dari kecil, pakannya khusus, latihannya juga rutin. Mau murah, cari di pasar tradisional saja. Awiro, ayolah, saya ini pelanggan setia. Nggak bisa apa dikasih harga teman gitu. 1.500.000 deh, 1 juta. Setuju? Waduh, kamu pinter nawarnya, tapi sayang ayam ini kualitasnya bukan setengah-setengah. Saya paling banter kasih diskon 50.000 aja. Ayolah Pak, 1.700.000 saya ambil sekarang. Ini uangnya saya bawa. Jangan bikin saya itu balik tangan kosong lagi deh Pak, tolong. Oke deh, tapi kamu janji jaga baik-baik ayam ini. Kalau sampai kalah lagi jangan balik ke sini bawa muka murung. Siapa? Terima kasih banyak ya. Kali ini saya yakin ayam ini bisa bawa keberuntungan untuk diri saya. Saya langsung bawa sekarang ya. Mau langsung saya tanding. Hati-hati Raka. Jangan sampai ayammu itu berjuang tapi hidupmu malah makin berantakan. Jangan khawatir Pak Miro. Kali ini saya nggak akan pulang dengan tangan kosong lagi. Saya bakal menang. Raka kemudian pulang dan ketika sampai di rumah, Itu apa yang kamu bawa, Kak? nggak kelihatan. Ini ayam-ayam jago baru. Kamu beli ayam lagi setelah kamu ambil semua uang siang tadi? Ya terus salah. Salah besar, Kak. Uang itu buat makan, buat modal aku jualan, buat beli obat Ridwan. Kamu malah habisin buat beli ayam lagi. Jangan ngajarin aku ya, Bi. Aku tuh tahu apa yang aku lakukan. Kamu itu nggak usah banyak ngomel. Aku ngomel karena aku capek, Kak. Aku kerja banting tulang tiap hari. Kamu cuma pulang kalau kalah. Sekarang kamu malah belanja ayam kayak nggak ada beban hidup. Udah, aku itu nggak mau denger ocehan kamu. Biarin aku itu hidup dengan caraku sendiri. Tapi ini bukan cuma hidup kamu, Kak. Ini rumah kita. Ini keluarga kita. Anak kita sakit. Udah, aku bilang diem. Kamu tega banget, Raka. Kamu lihat Ridwan terbaring lemah di rumah sakit. Tapi kamu malah sibuk mikirin ayam-ayam buat taruhan. Apa kamu gak punya hati? Udah cukup. Aku itu nggak mau berdebat. Aku mau pergi sekarang. Pergi aja, Raka. Tapi jangan bawa semua harapan keluarga ini ke dalam kebodohan kamu. Beberapa hari kemudian saat Bu Vivi sedang mengunjungi anaknya. Ibu, hari ini ibu jualan gorengan lagi. Iya, Nak. Tadi pagi ibu jualan sebentar di taman. Alhamdulillah laku. Jadi bisa beli susu buat kamu. Aku kangen bau gorengan ibu. Enak banget baunya. Kalau aku itu sembuh aku boleh bantuin ibu jualan ya. Gak usah mikirin jualan dulu ya, Nak. Yang penting kamu cepet sembuh. Biar bisa main lagi di rumah. Aku juga pengen cepet sembuh sih Bu. Aku kangen main bola. Tapi badan aku itu berat banget sekarang Bu. Sabar ya, Nak. Kamu harus kuat. Ibu janji bakal terus di sini temenin kamu. Tiba-tiba Ridwan kemudian kesakitan. Bu, sakit perut aku Bu, sakit Bu, tolong. Nak, ya Allah, Ridwan sayang, tunggu ya, ibu panggil dokter. 5 menit kemudian. Bu Vivi, kondisi Ridwan memburuk. Kami curiga ada infeksi yang menyebar cepat di dalam tubuhnya. Kami butuh tindakan cepat. Maksud dokter apa? Kami harus segera melakukan operasi Bu. Kalau tidak, saya khawatir nyawa Ridwan bisa tidak tertolong. Nak, ya Allah Ridwan. Operasi harus segera dilakukan, Bu. Semakin cepat, semakin besar peluang keselamatannya. Tapi biayanya, Dok. Saya belum lunas tagihan sebelumnya. Saya... Yang penting sekarang ambil keputusan dulu Bu. Kami tidak bisa menunda ini soalnya hidup dan matinya anak Ibu. Iya, Dok. Saya setuju. Tolong selamatkan anak saya, Dok. Baik, kami akan siapkan ruang operasi secepat mungkin. Tapi tolong segera urus administrasi tambahan ya. Kami butuh persetujuan tertulis sekarang juga Bu. Baik, Dok. Ridwan, sayang, kamu tunggu ibu ya. Kamu harus kuat ya, Nak. Ibu janji bakalan cari uang secepat mungkin. Kamu harus bertahan. Aku percaya sama Ibu. Bu Vivi kemudian pergi ke rumah Pak RT untuk meminjam uang. Saya tahu Ibu pasti lagi banyak pikiran. Ini soal Ridwan ya? Iya, Pak. Barusan dokter bilang kalau Ridwan harus segera dioperasi. Kalau enggak, nyawanya bisa melayang. Ya Allah, saya ikut prihatin ya Bu. Tidur sekarang bagaimana? Saya udah setuju, Pak.
Tapi saya nggak punya cukup uang. Tagihan sebelumnya pun masih banyak yang belum saya bayar. Saya udah bingung harus cari kemana. Astagfirullahaladzim, berapa lagi yang ibu butuhkan? Dokter bilang butuh 2 juta untuk operasi awal. Itu belum termasuk biaya lain setelahnya. Saya tahu ini banyak, tapi saya mohon kalau Pak RT bisa bantu, saya janji akan bayar sedikit demi sedikit dari hasil jualan gorengan saya, Pak. Ini Bu, saya itu nggak punya banyak, tapi di sini 2 juta ambil dulu untuk operasi Ridwan. Soal balikin nanti saja, yang penting sekarang nyawa anak ibu itu dulu ya. Ya Allah, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya benar-benar nggak tahu bagaimana membalasnya kebaikan ini. Ya Allah, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya benar-benar nggak tahu gimana balas kebaikan Bapak ini. Ibu itu nggak usah pikirkan itu sekarang. Saya tahu ibu itu orang baik, pikirnya keras. Kalau ini terjadi di keluarga saya pun, saya tuh pasti minta tolong. Jadi ya tidak usah sungkan ya Bu. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Saya akan langsung ke rumah sakit sekarang. Ridwan pasti bisa diselamatkan dengan bantuan ini. Makasih ya, Pak. Semoga operasinya berjalan lancar. Saya ikut mendoakan Ridwan ya Bu. Amin. Mohon doanya terus ya, Pak. Ini satu-satunya harapan saya sekarang. Di sisi lain Raka masih saja melakukan aktivitas adu ayamnya, namun selalu saja kalah. Sial. Kalah lagi, uang habis, ayam habis, semua habis. Parah banget, tapi gue lihat tadi tuh istrimu bawa uang lumayan tebal ke rumah Pak RT. Hah, Vivi? Ya, dia keluar bawa amplop gede. Gue lihat sendiri waktu dia itu lewat depan warung. Mungkin dapat pinjaman. Sayang banget kan kalau disia-siakan. Uang segitu pasti cukup buat balik modal nih. Ya udah, kalau kita samperin ambil aja, lagian dia istri kamu kok. Masa kamu itu nggak boleh ambil uang sendiri? Vivi berjalan cepat, tiba-tiba dari arah berlawanan Raka dan temannya muncul menghadangnya. Raka, kamu ngapain di sini? Kasih sini uangnya, aku butuh sekarang. Jangan Raka. Ini uang buat operasi Ridwan. Kamu nggak boleh ambil ini. Jangan banyak ngomong, butuh duit diambil aja biar berguna daripada buat hal yang belum pasti. Kamu gila. Ini demi nyawa anak kita, Raka. Kamu ayahnya. Kamu tega. Aku butuh uangnya sekarang, titik. Mereka lalu pergi untuk membeli ayam, meninggalkan Vivi. Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi, Ridwan? Maafin ibu ya, Nak. Gila kah, hoki banget, kita nggak nyangka bisa dapat duit segitu gampang banget ya, tinggal rampas dari istri kamu sendiri. Ya iyalah, Vivi itu lemah, dia itu nggak akan berani ngelawan. Yang penting sekarang kita itu beli ayam baru, kali ini harus menang. Ayam Pak Wiro masih banyak kan, kita tinggal pilih yang paling galak. Kali ini kita bakal balik modal besar. Udah pasti setelah ini kita itu bikin orang-orang itu tunduk ke arena. Gue bosan jadi pecundang terus. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka hingga tewas di tempat. Dan pada saat itu di akhirat mereka dihukum dan diazab. Raka, dan kamu juga, kalian berdua telah menodai hidup kalian dengan keserakahan, pengkhianatan dan kezoliman. Apa ini? Kenapa aku di sini? Kita cuma cari uang, kita cuma pengen hidup enak. Kalian mengorbankan anak kecil yang sedang sekarat demi taruhan ayam. Tidak ada maaf untuk jiwa-jiwa sekejam kalian. Ampun, aku menyesal, tolong beri aku kesempatan. Penyesalan kalian tidak menyelamatkan siapapun. Kini kalian akan merasakan balasan dari setiap tangisan yang kalian sebabkan. Tiba-tiba mereka dipaksa saling menyerang satu sama lain. Hentikan, tolong, jangan paksa aku. Aku nggak mau. Di dunia kalian saling bantu dalam kejahatan. Di sini kalian saling menyakiti sampai akhir. Saat di rumah sakit, Bu Vivi, kami masih butuh konfirmasi soal pembayaran tambahan. Tim medis sudah siap, tapi tanpa pelunasan sebagian biaya, operasi tidak akan segera dilakukan. Saya tahu, Bu. Saya udah kemana-mana semalam, tapi uang saya dirampas suami saya sendiri. Saya benar-benar gak tahu harus cari kemana lagi. Saya ngerti, Bu, tapi kondisi Ridwan makin melemah. Kita cuma punya waktu sedikit. tiba-tiba datanglah Pak RT. Ibu Vivi, Pak RT, saya baru tahu dari kantor kepolisian. Mereka menemukan ini di lokasi kecelakaan Raka. uang itu
Iya ibu, saya itu tahu uang ini milik ibu. Saya sendiri yang lihat waktu ibu itu bawa ke rumah sakit kemarin. Saya itu nggak tega kalau uang ini dibiarkan begitu saja. Mending saya langsung antar ke sini. Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak, Pak. Ini sebuah amanah ibu. Uang ini seharusnya memang untuk Ridwan. Sekarang segera bayarkan biar anak ibu itu langsung diselamatkan. Alhamdulillah, ini cukup. Kami akan langsung proses pembayarannya. Saya akan beritahu dokter sekarang juga. Ridwan, ibu janji kamu akan diselamatkan. Ibu itu nggak sendiri bu. Bu Vivi banyak yang sayang sama Ridwan. Dan ibu juga orang kuat. Tuhan itu nggak akan tinggal diam kok.